Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Faujatullah Gowasa SPD, mahasiswa guru tertentu tahap pertama tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Silampari dengan NIM 4012510122 di SMP Swasta Kristen BNKP Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Tepatnya di kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi informasi dalam teks deskripsi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Dulu kita bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan itu bisa menolong kita, bisa bawa kita dalam doa. Oke. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami kembali bersyukur atas bersama pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama dengan hati yang sama. Itu bukan semua kuasa dan banyak kami, hanya semua kalau itu semua kami. Kita sudah kami akan memulai proses belajar mengajar kami yang kemudian dari awal pembelajaran hingga selesai. Amin. Bagaimanakah perasaanmu pada saat sampai di ruangan ini? Senang. Nyanyikan lagu. Nah, Lies bisa? Ganda Pancasila, tiga ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Absenmu ya. Rasta, Hadir Pak. Dirman, Hadir Pak. Laras, di bawah mejamu. Kalau ada sampah, pungut. Ya, kita melakukan ice. Baik teman-teman, kita mulai SPM kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3, tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, semangat belajar, bermasyarakat, hidup cepat, anak hebat. Ini awal pembelajaran kita. Apakah Anda bisa menceritakan pengalaman liburmu itu? Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya selama libur. Saya pergi ke Baloho. Di situ saya merasa senang karena di sana kami berkumpul dengan keluarga, teman-teman semuanya. Dan juga waktu di Baloho, suasananya sangat indah, asri, dan tempat lingkungan tidak ada sampah sama sekali. Dan juga
di Baloho lautnya sangat indah dan juga tenang. Cuma itu saja pengalaman saya selama libur ini. Oke, saya akan menceritakan pengalaman saya semasa libur. Saya berlibur ke Pantai Seraki. Wow. Di sana saya berlibur bersama dengan teman-teman saya. Nah, jadi teman-teman, di Pantai Seraki itu saya sangat merasa senang, merasa happy karena saya bisa melihat, oh, bahwa Pantai Seraki itu begini. Karena semenjak saya dari kecil sampai sebelum saya pergi ke Pantai Seraki, saya belum pernah ke Pantai Seraki. Dan pas ketika saya pergi ke situ, ke Pantai Seraki, saya sangat kaget bahwa Pantai Seraki itu sangat indah. Di situ dipenuhi dengan batu-batu karang yang besar-besar, pantai ombak yang sangat tinggi, dan suasana yang sangat meriah. Karena di situ juga ada kegiatan ekspor. Jadi itu saja yang bisa saya ceritakan pengalaman saya di Pantai Seraki. Deskripsi. Nah, inilah dia namanya teks deskripsi. Teks deskripsi. Nah, Informasi dalam teks deskripsi. Pak, Siswa dapat menyimak, membaca, mempresentasikan, dan menulis teks deskripsi. nah ini objek itu yang bagaimana objeknya itu? Apa objek? Tempat, situasi, peristiwa. Oh, apa? Ah, itu. Lihatlah gambar itu. Lihat. Lihat, amati. Sudah? Apa yang kamu lihat di gambar ini? Ada Ah, ada jembatan, ada gunung-gunungan. itulah namanya salah satu objek. Itulah tadi objek tadi. Kamu melihat gambar tersebut. Ah, apa? Kalau kamu di sana, Nah, apa yang kamu dengar dan rasakan? nah. Mendengarkan suara kicau-kicauan burung, lalu mendengarkan suara ombak dan juga suara hewan-hewan lainnya. Berikan tepuk tangan ya. Kalau kita lihat, kita bakal mendengarkan suara angin sepoi-poi Wow. dan kita dapat merasakan kesejukan di dalam laut tersebut. Berikan tepuk tangan. Suara angin yang menimpa pohon, pastinya daun-daunan itu akan bersuara. Lalu saya merasakan di situ dingin. Saya merasakan dingin. Jadi Iya. itu saja yang bisa saya dengar dan bisa saya rasakan. Aduh, luar biasa. Ini dia. Gambar yang Kedua. coba lihat dulu, lihat. Sudah? Apa yang kamu lihat? Ada ombak, yang berselancar, ada pohon kelapa. Wah, di sana. Siapa yang bisa? Oh, ini dulu lah. Ini. Saya lihat suasananya itu kayak ekstrim karena dia melawan ombak. Wow. Saya di sana sangat adem dan kami melihat ombak-ombak yang berpusing-pusing dan melihat pemain surfing. Oh, memang video tersebut itu udah mulai ya. Ini dia. Satu, ini pantai Gawu Soyo. Nah, pantai yang satu ini dia namakan Gawu Soyo dikarenakan pasir di sekitar pantai berwarna merah. Jika penasaran datang aja, itulah dia mengajak kita. Nah, itu ya. Di mana? Di Pulau Nias.
Selatan. 2. Pantai itu salah satu spot surfing yang sering dikunjungi oleh wisatawan internasional. Nah, sudah? Nah, karena sudah Anda mengamati videonya, sekarang Anda membentuk kelompok. Ya kan? Nah, sebelum Anda membentuk kelompok itu, pasti Bapak akan menilai kelompokmu sendiri. Bapak yang menilai. Nah, bagaimana cara kalian itu berdiskusi? 1, berarti penuh dengan tanggung jawab. Begitu dia. Nah, bentuk kelompoknya. Kenapa buka hak? Sekarang Bapak membagikan LKS sama kalian dan harus kalian kerjakan karena ada penilaian. Ya, kerjakan sesuai dengan apa yang kamu amati tadi. Sudah? Nah, sebelum kamu kerjakan, silakan.
Karena udah kamu lihat tadi kan? Udah kamu lihat tadi kan? Nah, karena sudah kamu lihat tadi, berarti sudah bisa kamu mendeskripsikan. Udah kamu amati. Iya. Sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan di biasa. Nah, sekian dari hasil presentasi. Kenapa dulu diam-diam? Maksudnya bisa berbicara, ini kan diskusi. Jadi nggak harus pelan-pelan soalnya bisa. Ini kita harus kasih jawaban kalau satu. Terus nanti yang maksudnya yang berdebat dengan Ada kesulitan kalian? Ada kesulitan kalian? Gak ada kesulitan. kalau maksudnya kalau Iya, ada jawabannya kan Baik-baik ya kalian. bilang bisa juga dibilang maaf nggak bisa Oh, kamu oh. kan kita untuk kayak gitu berdebat kan jadi kebaca Udah siap di sini. Sedikit lagi. Tahu objeknya kan? Tahu kan? Tahu objeknya kan? Oke. tapi yang lebih tepat itu yang lebih tepat mengatakan lompat batu Nias ini tidak bisa dipisahkan dari budaya Nias karena lompat batu ini sudah menjadi warisan moyang jangan kita lah. Kelompok berapa? Kok malu? Kelompok 1. Siapa lagi? Kelompok berapa? 2. Siapa lagi? 3. Wih, udah siap semua ya. Nah, banyak kan? Nah, sekarang karena udah selesai semuanya, kelompok siapa yang bisa di luar tampilkan? Oke. Sekarang Bapak Ucu, ya, Bapak Ucu, karena sama-sama saya kelompok kami. Nah, bagaimana itu kalau serentak? Sekarang kelompok 2. Nah, itu coba tampil berdiri di tempatnya saja. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil dari
Soyo karena kami penasaran dengan keunikan pantai berwarna merah yang ada di Pantai Gabu Soyo. Pantai Gabu Soyo tempatnya berlokasi di Desa Ombolato. Pantainya unik. Ini memiliki pasir yang berwarna merah tidak seperti pantai-pantai lain. Potensi pantai ini, selain keindahan pasir yang unik, pantai ini juga memiliki wisata ini masih sepi. Jadi disarankan untuk datang pada saat libur. Nah, baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Apakah Pantai Gabu Soyo hamparan pasirnya berwarna merah atau ada tertentu? Coba jelaskan. Apakah Pantai Gabu Soyo hamparan pasirnya berwarna merah atau ada tertentu? Coba jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan. Pantai Gabu Soyo itu memang ada tempat tertentunya. Karena Tangan dulu. Nah, Nah, jadi tadi di Pantai Gabu Soyo tadi katanya pasirnya berwarna merah dan hanya ada di Nias. Apakah hanya ada di Nias? Apakah tidak ada lagi di tempat-tempat lain seperti pantai di negara lain atau mungkin daerah lain? Oke, sejauh ini saya akan menjawabnya. Sejauh ini hanya Pantai Gabu Soyo yang telah kami temukan yang memiliki pasir berwarna merah. Kalaupun kamu bertanya di Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini objek yang kami deskripsikan adalah peristiwa. Tujuan kami atau alasan kami memilih objek tersebut adalah tentang budaya atau tradisi lompat batu Nias. Dari objek yang kami pilih, kami memberikan judul Ombo Batu atau Lompat Batu Nias. Tradisi melompati susunan batu atau yang disebut dengan Ombo Batu merupakan ajang pembuktian dini bagi para pemuda. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menjadi simbol kedewasaan bagi pemuda Nias dan juga menunjukkan kesiapan mereka untuk menjalankan peran sosial dalam masyarakat. Lompat batu ini bermakna untuk menunjukkan keberanian, ketegasan, dan kekuatan fisik. Ini telah dilakukan oleh suku Nias selama berabad-abad dan lompat batu ini adalah bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan lompat batu Nias ini tidak bisa dipisahkan dari suku Nias atau budaya warisan dari nenek moyang suku Nias. Baik teman-teman, demikian hasil deskripsi kami. Jika ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Meski melompati batu adat Nias, ada berapa meter? Pertanyaan saya, dalam aksi melompati batu adat atau susunan batu dalam tradisi lompat batu, ada sekitar berapa tinggi batu itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Aksi melompati susunan batu atau yang disebutkan dengan Ombo Batu adalah setinggi sekitar 2 meter. Oke, terus. Ada pertanyaan lagi? Ada dari kelompok 1. Oke, kami dari kelompok 1 akan bertanya, apa saja sejarah dari lompat batu tersebut? Ombo Batu itu pada zaman dahulu orang-orang menganggap kalau seseorang pria dapat melompati Ombo Batu tersebut, maka pria tersebut sudah dikatakan bisa menjadi orang yang sudah tangguh dan dewasa, menunjukkan bahwa sifat kedewasaan laki-laki tersebut atau pria tersebut. nah, Saya deskripsikan yaitu tentang lompat batu. Dan saya ingin bertanya, mengapa hanya dengan melewati lompat batu itu mereka sudah disebut dengan pria dewasa atau bisa ikut perang?
yang tidak dapat melewati itu kan bisa dibilang orang yang dapat melewatinya itu bisa dibilang berani, tangguh dan kuat karena dapat melewati pagar desa seseorang. Karena kan istilahnya itu Ombo Batu itu sebenarnya pagar desa seseorang. Tentang sekolah SMP BNKP Teluk Dalam yang terletak di pusat kota Teluk Dalam, Kabupaten Selatan. Nah, lingkungan SMP BNKP Teluk Dalam. Sekolah SMP BNKP terletak di pusat kota Teluk Dalam. SMP Kristen BNKP Teluk Dalam telah berdiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, dipersilakan. Mendeskripsikan tentang sekolah SMP. Apa aja fasilitas-fasilitas apa aja yang dapat diamati dalam SMP tersebut? Apa aja yang terdapat dalam SMP tersebut? Beserta dengan kegiatan. Oke. Nah, beserta dengan kegiatan itu adalah Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, jawabannya di sini yaitu kegiatannya English course, matematika, IPA, marching band, futsal, bola voli, tenis meja, sanggar, tanah. Dijelaskan kayak maksudnya kalau dibilang kayak bahasa Inggris, matematika kan kita nggak ngerti semua maksudnya. Nah, bisa dijelaskan apa maksudnya itu kayak apa? Belajar tentang bahasa Inggris ya. Nah, kalau kita bergabung dalam kegiatan atau ekskul bahasa Inggris, kita juga pasti akan dapat berbicara dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Dan satu lagi yaitu Ini terakhir, silakan duduk. Berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Baik, objek yang kami pilih di deskripsi ini adalah tempat. Alasan memilih objek adalah Pantai Sorake dan Lagundri karena kelompokan. Pantai Sorake guys terletak di Kecamatan Lagundri Menyambolo di Kabupaten Selatan, Sumatera Utara. Pantai Sorake sering menjadi tuan rumah berbagai kompetisi selancar baik lokal maupun internasional. Baik, jika ada pertanyaan kami berikan kesempatan. saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa Pantai Sorake sering menjadi rumah dalam berbagai kompetisi selancar baik? Baik, kami akan menjawabnya. Pantai Sorake sering menjadi tuan rumah berbagai kompetisi selancar karena kualitas ombak yang sangat baik. kenapa Pantai Sorake Beach bisa dikatakan kualitas pantainya itu bagus? Oke, dikatakan kualitas pantainya itu bagus karena pastinya bagus dikunjungi oleh peselancar. Nah, karena ombak di pantai itu sangat besar. Jadi cocok untuk apa saja keunikan dari pantai ke pantai tersebut yang bisa membedakannya dengan pantai yang lain. Selain ombak tadi yang besar, apalagi keunikan. Buat mereka berdua. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Menyimpulkan apa yang sudah kamu Teks yang menggambarkan objek, di mana objeknya itu adalah tempat, orang, benda, dan suasana. Jadi, ketika kita membuat teks deskripsi, walaupun secara tidak langsung, teman-teman kita yang telah mendengarkan kita akan bisa merasakan apa yang telah kita ceritakan. Jadi, teks deskripsi. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Dari paparan mereka udah bagus. Kelompok 1, diskusi mereka, pertanggungjawabkan mereka itu lumayan bagus. Sekarang Bapak tanya, perasaanmu pada saat Bapak mengajar? Nah, tugas kamu di rumah, buka halaman
3. Itu PR-mu di mana? Di halaman? Nah, dengan doa. Nah, Lies, bawa kita dalam doa. Terima kasih atas berkat dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini. Bapak telah melindungi kami dari awal kami memulai hingga pada akhirnya. Bapak, banyak sekali pembelajaran yang telah kami terima pada saat ini. Semoga pembelajaran itu bisa menjadi bekal kami di masa depan dan menjadi pegangan kami ketika kami bersekolah. Bapa, hanya inilah doa yang sangat singkat dan jauh dari kata sempurna. Engkau sempurnakanlah ia melalui anak Yesus Kristus Allah yang sampai akhir. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak.